disturb his seat. Banyak orang bertanya, kenapa pihak sekolah tidak membuang atau membakar bangku itu? Nyatanya, sudah beberapa kali dicoba. Saat pertama kali setelah kematian Sari, bangku itu diangkat dan dipindahkan ke gudang. Namun keesokan harinya, bangku tersebut sudah kembali di kelas 23, persis di sudut yang sama. Guru-guru mulai takut. Kepala sekolah pernah memutuskan untuk membakarnya. Saat api menyala, bangku itu terbakar setengah. Lalu tiba-tiba apinya padam sendiri, meski kayu masih separuh terbakar. Anehnya, keesokan harinya bangku itu utuh kembali, tanpa bekas gosong sama sekali. Sejak saat itu, pihak sekolah memilih membiarkannya. Tidak ada yang berani menyentuh. Guru hanya memperingatkan murid baru untuk tidak menduduki bangku itu. Sementara murid lama sudah tahu sendiri untuk menjauhinya. Itu masih ada hingga sekarang, tetap di pojok belakang kelas 23. Catnya sudah kusam, kayunya rapuh, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Dan bagi siapapun yang berani mendudukinya, mereka akan menemukan sendiri siapa yang sebenarnya masih setia menunggu di sana. Atau begitulah mereka dulu memanggilku. Kini tak ada yang berani menyebut nama itu di dalam kelas 23. Aku masih duduk di bangku yang sama, di sudut belakang dekat jendela. Bangku yang dulu selalu jadi tempatku bersembunyi, bukan hanya dari cahaya matahari, tapi juga dari tatapan dan tawa teman-temanku. Mereka bilang aku aneh, terlalu pendiam, terlalu murung. Mereka suka menarik kursiku, menyembunyikan bukuku, menertawakan bekal makananku yang sederhana. Kadang aku menangis diam-diam sambil menunduk berharap guru memperhatikanku. Tapi tidak pernah ada yang peduli. Sampai suatu hari, setelah ejakan terakhir yang terlalu menusuk, aku memilih pergi. Aku tinggalkan dunia ini di kamar mandi sekolah dengan seragam putih abu-abu yang penuh noda air mata. Tapi aku tidak benar-benar pergi. Saat tubuhku terbujur kaku, aku merasakan dingin, gelap. Lalu suara-suara berbisik memanggil namaku. Tapi satu suara lebih jelas dari yang lain. Kau tidak sendiri. Kembali dan duduklah di bangku itu. Tunggu mereka. Sejak hari itu, aku terikat pada bangku. Bangku yang pernah jadi tempat terakhirku merasa ada rumah.
datang dan pergi setiap tahun. Murid baru yang berisik, murid lama yang ketakutan. Mereka menyebut kursiku bangku kosong. Mereka salah. Bangku ini tidak pernah kosong. Aku selalu duduk di sini. Hanya saja mereka tak bisa melihatku. Kecuali mereka yang berani melanggar. Rini, gadis pindahan itu, aku hanya ingin mengingatkan. Tapi dia keras kepala. Aku bisikkan, "Jangan duduk di sini." Ia tetap menulis mengabaikanku. Maka aku tarik rambutnya. Aku ingin dia tahu aku nyata. Bekas tanganku meninggalkan jejak merah di kepalanya.